tema ini diangkat untuk memberikan paling tidak jembatan pemahaman kepada orang-orang di luar iman Kristiani yang meragukan eksistensi Yesus. Karena itu sedapat mungkin saya akan mengajak saudara-saudara untuk melacak jejak Kristus dalam catatan-catatan sejarah yang sejaman. Melalui pemahaman ini, kita akan diajak untuk bisa mengerti. Misalnya, soal mereka yang meragukan penyaliban Yesus yang hanya didasarkan atas tafsiran sebuah dalil keagamaan. Tentu ini sifatnya sangat subjektif. Bahwa 1000 kali saudara kita meragukan ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subiyalahum, padahal mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, melainkan yang disamarkan bagi mereka, yang diserupakan bagi mereka. Ini adalah wilayah dalil teologis. Ini wilayah iman, bukan wilayah sejarah. Karena itu biasanya ketika saya menyampaikan kepada saudara-saudara muslim tanpa melukai mereka, saya bilang, kalau Anda memaksakan kitabmu dan saya memaksakan kitabmu, sudah habis, kita tidak akan bisa berdialog. Karena Yesus itu tokoh sejarah, Yesus itu sosok historis yang nyata, bisa enggak atau berani enggak kita tutup dulu Alkitab kita tutup dulu Al-Qur'anmu, lalu kita serahkan pada sejarah. Kalau sekedar Yesus itu disalib, itu fakta, tidak usah ngomong Alkitab pun Yesus disalib. Nah, biasanya orang salah paham dengan saya dan mengatakan, "Duh, berarti Pak Bambang tidak percaya Alkitab." Loh, kamu jangan salah paham lagi, kalau saya percaya Alkitab itu kan kepercayaan saya. Kamu kan tidak percaya dengan kitab suci saya. Begitu juga ketika kamu 1000 kali ngomong ma qataluhu wa ma sholabu walakin subiyalahum, itu kan dalilmu, kan dalilnya orang Hindu, bukan dalilnya orang Buddha. Lah Yesus itu tokoh sejarah. Karena itu jangan dipaksakan dengan pemahaman wahyu, apalagi tafsiran terhadap wahyu dari 700 tahun setelah peristiwa. Ini cara berpikir yang sifatnya ahistori. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya dengan saya tunjukkan fakta-fakta sejarah ini, tujuan saya meminimalisir debat teologis. Tetapi kita mencoba untuk mengarahkan pada fakta. Diponegoro itu konsepnya beda pun, di mata orang Belanda dia ini pengkhianat, di mata orang Jawa dia ini pahlawan, di mata orang kebanyakan dia ini pahlawan, ya, sampai kita jadikan pahlawan. Di mata Keraton Jogja, Diponegoro itu orang baik, tetapi berjuang tidak pada saat yang tepat, makanya kalah. Ini ada 3 perspektif tentang Diponegoro, tapi Diponegoro tetap tokoh sejarah. Perang Diponegoro yang terjadi 1825-1830 itu fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Diponegoro mati di Sulawesi itu fakta sejarah yang tidak bisa dibatalkan hanya karena seorang menerima wangsit pada malam Jumat Kliwon. Sesungguhnya Diponegoro tidak mati di Manado, tidak pula mati dalam pembuangan. Tetapi ketika dia memanjat pohon rambutan, kemudian dia dikerek anggrang atau semut merah, kemudian dia jatuh tertelungkup ke tanah. Maha benar Tuhan dengan segala firman-Nya, itu karep-karepmu, itu kan dalil keagamaan, nggak bisa mempengaruhi eksistensi historisnya Diponegoro gitu loh. Maka kadang-kadang orang beragama itu mikirnya ahistori. Orang mengatakan apa namanya, Ibrahim agamanya Islam, misalnya Daud agamanya Islam, Yesus agamanya Islam, itu tampil begitu pede di layar televisi atau di apa namanya YouTube. Kemudian kalau saya, orang kan biasanya mengatakan, "Oh ini dalilnya mana, dalilnya mana?" Andai kan kita tidak punya dalil. Saya tanya begini, mana prasastinya kalau ada apa namanya zaman Yesus ada Nabi Isa agamanya Islam? Mana prasastinya zaman Abraham ada agama namanya Islam? Loh kok bisa Pak? Lah itu prasasti makam Raja Darius itu ada istilah Buddha, berarti eksistensi Buddha sudah dikenal di Persia pada saat itu. Itu apa namanya prasasti-prasasti Jawa itu ada Siwa, Buddha, itu kan fakta sejarah. Nah sekarang tunjukkan satu apa dalil saja, prasasti apa di zaman Abraham ada agama namanya Islam. Padahal banyak prasasti yang muncul sebelum zaman Abraham. Misalnya
Undang-Undang Lipit Istar, Prasasti Nusi, sebelum Musa, Undang-Undang Hammurabi. Lah itu ada semua. Maka ini tidak hanya untuk non-Kristen, tapi untuk Kristen sendiri. Mari kita beragama secara historis. Nah saudara-saudara, berdasarkan metodologi yang seperti ini, maka kelihatannya saya jadi orang kafir karena tidak berangkat dari dalil Alkitab. Tapi sesungguhnya saya beriman lebih daripada mereka. Karena apa? Saya ingin menunjukkan metode berpikir yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, mari kita lihat bagaimana pencarian Yesus sejarah ini di dalam perbincangan teologis kita. Pada masa kuno, ya antara tahun 30-an, karena memang orang Barat itu kan semua harus dipahami dengan menganalisis sejarah. Maka kira-kira mulai tahun 30-an, jadi saat Yesus itu disalibkan, atau tahun 33 lah kira-kira, sampai kira-kira pada masih di abad pertama itu, kemudian orang mencoba melakukan analis yang ketat terhadap teks-teks Injil Perjanjian Baru, ya, yang untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar adalah tokoh sejarah. Pencarian kuno antara tahun 30 sampai abad ke-5 ini, antara lain saya contohkan catatan Origenes dari Alexandria, seorang bapak gereja. Bahkan Eusebius dari Kaisarea sekitar tahun 340-an, itu mengutip tulisan Yosepus, mengutip ahli-ahli sejarah Roma untuk membuktikan bahwa eksistensi Yesus di luar Injil pun itu bisa dilakukan. Lalu pada pencarian pertama itu sekitar zaman reformasi tahun 1600 sampai 1906, itu yang disebut sebagai fenomena di mana orang mulai menolak dogma gereja. Dan saat itu dunia Kristen dilanda oleh skeptisisme, serba meragukan dalil-dalil kitab suci, puncaknya rasionalisme, kemudian mencetak Yesus ala idealisme abad pertengahan. Nah dari sinilah kita bisa membaca Herman Raimanus, David Strauss, Albert Schweitzer, dan sebagainya. Kemudian kira-kira pada pencarian kedua, yang pertama ini kan pencarian yang cukup skeptis. Ada usaha untuk menemukan relasi Yesus sejarah, ya, yang kemudian itu sekitar tahun 1953 itu dilakukan oleh Rudolf Bultmann, Ernest Käsemann, Norman Perrin, dan kemudian muncul puncaknya itu Yesus Seminar di Amerika Serikat. Nah ini metode yang kemudian sangat liberal, sampai-sampai Yesus itu harus kitab Perjanjian Baru itu harus dipilah-pilah warnanya. Ini yang diucapkan Yesus langsung, ini yang direfleksikan dari gereja kuno yang diandaikan ucapan Yesus, ini adalah paham gereja purba dan seterusnya. Ini puncak dari liberalisasi teologi di Eropa. Kemudian metode ini sebetulnya muncul menurut saya karena waktu itu gereja barat ada situasi pertama itu karena tercabut dari akar sejarah. Kedua karena tajamnya konflik Katolik Protestan. Sehingga orang Protestan itu berpikirnya kira-kira asal beda dengan Katolik. Akibatnya apa? Akibatnya tulisan-tulisan bapak gereja yang sesungguhnya itu adalah merupakan bukti primer setelah Alkitab, itu ditolak gara-gara dituduh Katolik. Misalnya, satu contoh saja, jarang orang Protestan yang anaknya diberi nama Ignatius. Karena Santo Ignatius itu Katolik, lah padahal Ignatius itu muridnya Yohanes. Dia adalah pemimpin gereja pertama di Antioquia. Tanpa gereja barat pun gereja ortodoks sejak dulu mengakui Ignatius. Dan sesungguhnya ini bukan miliknya Katolik, tetapi ini miliknya gereja sebelum skisma. Jarang anaknya orang Kristen diberi nama misalnya Agustinus. Agustinus itu memang bapak gereja barat, tetapi dia hidup sebelum skisma antara Katolik dengan Ortodok, sebelum reformasi antara Protestan dengan Katolik. Akibatnya apa? Semua sumber-sumber primer yang bernilai sejarah di luar Alkitab
itu ditendang keluar karena gara-gara dalil yang sangat subjektif yang mengatakan sesuatu yang di luar Alkitab harus ditolak. Nah ini bencana menurut saya bagi gereja. Karena itu apa? Karena itu pencarian tertatih-tatih untuk sosok Yesus sejarah ini akhirnya harus diakhiri. Karena apa? Kita harus yakin dan keyakinan itu dibuktikan dari sejarah, khususnya pada periode pencarian ketiga dimulai sekitar tahun 70. Orang sudah mulai cukup positif dengan data-data Bapak gereja. Karena apa? Karena jelas bahwa temuan-temuan terbaru mengenai tulisan murid-murid para rasul ini mau tidak mau harus dijadikan bahan untuk merekonstruksi sejarah yang waktu itu diragukan orang. Nah misalnya ya, yang pertama itu tadi tulisan dari Apostolic Fathers, tulisan dari bapak-bapak gereja periode muridnya para rasul. Dan ini kadang-kadang mungkin di kalangan orang Protestan ini suatu makhluk asing karena dianggap jangan-jangan nanti yang diuntungkan pihak Katolik. Lah ini yang seperti ini harus dibabat dari pola pikir teologis kita. Kita ini anak-anak konflik, kita ini anak-anak perpecahan, kita ini anak-anak sektarianisme. Karena itu dalam konteks menjawab masyarakat majemuk, khususnya mereka di luar Kristen yang secara usil terus-menerus mengganggu kita, maka para dedemit ini harus kita yakinkan dengan bukti-bukti sejarah dengan cara pertama, minimum kita tegaskan kesatuan kita dengan sesama tubuh Kristus. Nah oleh karena itu awal dari pelayanan kami ISCS itu sudah tidak peduli lagi apa itu Katolik, apa itu Ortodok, Protestan itu sudah masa lalu itu. Tidak usah kita bahas lagi. Nah karena itu kira-kira saya punya guyonan begini, orang NO sama Muhammadiyah itu. Satunya sembahyang pakai usoli, satunya pakai doa kunut, satunya tidak pakai doa kunut. Ya, sembahyang itu diawali dari takbiratul ikram, diakhiri dengan salam. Itu sekarang sudah rukun-rukun kok. Oh kita Katolik sama Protestan masih mempersoalkan bentuk salib yang ada korpusnya atau tidak. Ini warisan penjajah, ini warisan-warisan kolonial dalam berteologi yang harus kita tengking keluar para dedemit perpecahan ini di dalam nama Kristus. Yang kedua, kita optimalkan pemahaman historis kita. Yang pertama tadi catatan-catatan historis dari muridnya para rasul. Yang kedua itu adalah temuan-temuan arkeologi. Dulu orang meragukan apakah Pontius Pilatus itu ada. Itu mungkin hanya merupakan pemahaman teologis yang direkonstruksikan seolah-olah itu pernah terjadi. Tetapi apa yang terjadi bahwa ternyata prasasti Pilatus benar-benar ditemukan. Nah karena itu seringkali kalau saya berpresentasi seperti ini, saya tunjukkan ini loh prasastinya. Jadi kadang-kadang kita masih berpikir mewarisi teologi dari tahun abad ke-19, yang itu diandaikan ketika waktu itu orang masih meragukan eksistensi Pilatus. Misalnya, prasasti ini baru ditemukan di Kaisaria Maritim, tahun 1961. Ketika Bung Karno berpidato jangan jalannya revolusi kita. Kita masih baru sekali. Bung Karno pidato jalannya revolusi kita, Jarek. Prasasti Pilatus ditemukan 1961. Di mana? Di Kaisaria Maritim. Tertulis di situ. Dis Augustus Tiberium Pontius Pilatus perfectus Judea fecit decifacit. Kepada yang ilahi Agusti Tiberium, Kaisar Agustus yang di pertuan ya, Pontius Pilatus perfect Judea yang dikasihkan kepada titik-titik tidak ada lanjutannya. Ini menunjukkan bahwa teologi yang dibangun di atas asumsi ahistori yang muncul pada abad 19 mestinya sudah bubar dengan temuan arkeologi seperti ini. Tetapi betapa di Indonesia yang namanya kutub-kutub yang tajam antara evangelical, ekumenikal itu kok masih tajam. Nah ini yang harus kita evaluasi. Ya saya lanjutkan. Kemudian contoh yang kedua, ini masih soal arkeologi. Ya,
Alkitab menyebutkan di Yohanes pasal 5 ayat 2, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Seorang yang bernama Mars, dia melakukan hipotesis. Menurut dia, ini 1962, ya, tidak ada bukti eksistensi kolam seperti itu. Injil harus dimaknai simbolik. 5 serambi itu adalah simbol dari Taurat Musa. Ini hipotesis Mars. Ketika buku ini terbit pertama di Eropa dan di Amerika, pada tahun yang sama, ya, dari diterbitkannya buku Mars ini, maka penemuan kolam Siloam diumumkan ketika itu pada tahun yang sama. Dan ini disampaikan oleh Profesor Urban. Penemuan kolam-kolam ini tanpa keraguan telah membuktikan bahwa apa yang disebutkan Yohanes memang betul. Jadi dulu Yohanes yang diteorikan ini bukan Yohanes anak Zebedeus, tapi Yohanes abad kedua, Yohanes yang lain, dibedakan antara presbiter Yohanes dengan Rasul Yohanes, dan sebagainya, teori-teori yang dibangun ini. Tapi ternyata apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes itu sangat dekat dengan arkeologi Palestina di abad pertama. Ditunjukkan ternyata 5 serambi dalam kolam Bethesda itu betul-betul ada. Dan sekarang kalau saudara mengunjungi kota suci Yerusalem, itu 5 serambi itu jadi satu kolam yang sangat panjang, di tengahnya dipotong, ya. Kemudian pucuk serambi Bethesda itu sekarang di atasnya ada bangunan dan di bawah itu ditembus supaya orang bisa melihat. Saya seringkali menunjukkan kepada para peserta ziarah saya ke Yerusalem, ayo saya ajak kita masuk ke bawah bangunan yang dikelola gereja Katolik itu. Saya tunjukkan ini loh, serambi yang disebutkan dalam Injil Yohanes. Jadi sesungguhnya setelah penemuan arkeologi yang dimulai tahun 1790-an dengan penemuan batu Rosetta di desa Roset, yaitu di Mesir, mulai muncul bagaimana rekonstruksi terhadap sejarah yang diawali dari Alkitab. Awalnya karena ada nama Ramses dalam Keluaran pasal 1 ayat 11. Lalu kita bisa membaca dari tulisan hieroglif itu atas jasa seorang pemuda Katolik yang menekuni arkeologi, namanya adalah Francis Champollion, yang akhirnya sampai sekarang pun dihormati di dunia arkeologi sebagai bapak arkeologi Mesir. Dan ketika itu kemudian kronologi Fir'aun, nama-namanya bisa kita temukan, Tutmosis pertama, Tutmosis kedua, Tutmosis ketiga, Ramses I, Ramses II, sampai hari ini. Itu diawali di kitab suci. Setelah munculnya arkeologi Mesir, baru diadakan penggalian di kota Ur, yaitu di kota Abraham oleh Leonard Woolley, 1926, dan seterusnya sampai sekitar tahun 1930-an. Lalu diawali kemudian barulah penemuan tembok Yeriko, itu mulailah arkeologi Holy Land. Nah, kita ini mungkin belajar arkeologi itu mungkin hanya sekilas sambil lari saja ketika kita bicara tentang survei perjanjian lama, survei perjanjian baru, tetapi ilmu yang sesungguhnya sangat penting ini yang membedakan Alkitab dengan kitab-kitab yang ahistori tadi itu tidak kelihatan. Karena apa? Selama ini dalam pelayanan kita ini, Alkitab ini hanya diangkat sebagai sebuah buku normatif tentang petunjuk moral. Itu tidak salah dan itu betul. Tetapi Alkitab bukan hanya itu dan lebih daripada itu. Nah, oleh itu saudara-saudara, kita akan tunjukkan sekarang dibangunnya pemikiran tentang misalnya Paulus sebagai terdakwa. Karena itu mula-mula dari munculnya mazhab Tübingen di Jerman yang membuat teori bahwa Paulus itu menciptakan kekristenan model baru yang bertentangan dengan Petrus dan Judeo-Christianity. Maka ada teori bahwa Pauline Christianity versus Petrinian Christianity. Kekristenan Petrus yang bersifat Yahudi tapi lebih moderat, lawan kekristenan Paulus yang jelas-jelas Helenis
dan memasukkan ide-ide asing tentang ketuhanan Yesus, tentang anak Allah dari paganisme dan sebagainya. Pengaruh agama misteri dipertentangkan dengan kekristenan Petrus. Dan bahkan muncul kekristenan Yakobus yang lebih ekstrim lagi bertentangan dan kekristenan Petrus. Semua asumsi ini muncul karena apa? Gereja atau para teolog itu kualat dengan bapak-bapak gereja. Ini bahasanya orang Jawa Timur ini. Kenapa kualat? Karena mereka sok merasa lebih pinter daripada saksi-saksi sejarah yang dituduhnya itu menguntungkan gereja Katolik. Jadi ini karya demit, karya setan dalam gereja. Sehingga membuat kekristenan sendiri satu sama lain itu menjadi terpecah-pecah karena menegakkan doktrinnya masing-masing, lupa bahwa warisan sejarah yang begitu agung dalam kekristenan tidak lagi dihormati. Kemudian Tuhan tidak tega dengan carut-marut berpikir orang Kristen yang saling kutub-mengkutub tadi. Maka sekitar tahun 1907-1910 ditemukannya dokumen yang namanya Apostolic Fathers. Dokumen ini dulunya ketika pertama ditemukan, banyak teolog-teolog dari gereja Protestan itu skeptis. Dia mengatakan tidak mungkin di zaman penganiayaan itu muncul dokumen-dokumen yang begitu penting ini. Ini tidak mungkin kalau ditulis oleh muridnya para rasul. Bagaimana mungkin waktu itu kan gereja dalam penganiayaan. Ini yang terjadi. Dalam hati saya mungkin saya berpikir jangan-jangan para teolog ini takut. Jangan-jangan kalau ini dibuka yang benar Katolik gitu loh kira-kira. Ini saya bukan orang Katolik loh saya ngomong begini. Tetapi saya ini berangkat dari pemikiran bukan Kristen. Jadi saya jauh lebih objektif daripada Anda ketika saya ngomong seperti ini. Karena saya tidak ada beban. Mau Katolik, mau Calvinis, mau Lutheran, saya tidak ada beban. Beban saya hanya satu, bagaimana saya mengkomunikasikan Injil kepada mayoritas Indonesia yang begitu canggih menolak iman Kristen. Itu saja. Nah karena waktu itu ketika kita mengatakan Ignatius dari Antioquia, oh Katolik Pak, itu santo. Kita tidak punya santo, kita hanya punya santoso. Kan gitu kan pola pikirnya. Nah kemudian ini Polikarpus, itu Katolik Pak. Itu bukan Protestan Pak, Protestan nggak ada Polikarpus. Pokoknya nggak ada dalam Alkitab, itu salah semua Pak. Ini bencana karena kita kualat dengan bapak-bapak gereja. Mengapa kita kualat dengan bapak-bapak gereja? Kalau Anda belajar ilmu hadis Anda tahu. Bagaimana orang Islam memahami bahwa dari zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, kemudian Tobi'in sampai kepada zaman kita. Itu yang disebut metode sanad. Makanya ketika saya masih SMA, saya suka mengejek teman-teman saya dan mengatakan, hei kamu orang Kristen, kamu punya sanad apa tidak? Bahwa sanad itu mata rantai transmisi ya, dari Yesus, murid dari muridnya Yesus, enggak ada. Karena Injil itu produk abad kedua, ketiga, dan seterusnya. Beda dengan kami. Misalnya dari Nabi Muhammad, lalu kepada 4 khalifah, lalu kepada tabi'in. Dari tabi'in itu muridnya Nabi ini, dari muridnya Nabi lagi kepada pengikut dari murid-muridnya Nabi, tabi'ut tabi'in. Enggak ada. Sekarang kita bisa ngeleleng sedikit lah. Karena apa? Coba sekarang. Dari Rasul Yesus, 12 Rasul, 70 murid. 70 murid, kemudian muridnya dari murid ini ada. Paling tidak yang disebut sebagai Abba Arasuliun, Apostolic Fathers, itu siapa? Papias muridnya Yohanes. Polikarpus muridnya Yohanes. Ignatius dari Antioquia muridnya Petrus dan Yohanes. Kemudian Polikarpus punya murid lagi namanya Irenaeus dari Lyon. Irenaeus yang meninggal kira-kira tahun 202 punya murid lagi namanya Hippolytus dari Roma. Semua naskahnya ini diwarisi oleh gereja sampai hari ini. Makanya dengan munculnya mazhab Tübingen itu begitu kita konfirmasi dengan murid tulisan para rasul. Ini muridnya para rasul tidak pernah ngomong kalau rasul-rasul itu pernah konflik. Ya misalnya, apa yang dikatakan Ignatius dari Antioquia? Aku tidak sebanding dengan apa yang diperbuat Petrus dan Paulus. Mereka itu adalah rasul-rasul. Mereka itu rasul-rasul, saya hanya hamba pelayanan. Buktikan sekarang, muridnya Petrus bilang kalau Petrus nggak pernah bertentangan dengan Paulus.
Kalau Soekarno dan Hatta pernah pecah, Dwi Tunggal, muridnya Soekarno dan muridnya Hatta merekam perpecahan gurunya. Ini sama sekali tidak. Ignatius ini lahir kira-kira tahun 29 dan menurut catatan bapak-bapak gereja yang sangat kuno, dia adalah anak kecil yang waktu itu dibawa Yesus ketika mengatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Catatan dari gereja kuno sekali, dari catatan dari gereja Ortodoks Syria, ditunjukkan bahwa ketika Petrus sebelum meninggalkan Antioquia, sekitar tahun 37, dia mengangkat kepemimpinan kembar. Yang pertama disebut Evodius, dan yang kedua Ignatius. Kenapa diangkat kepemimpinan kembar? Karena Ignatius itu untuk memimpin jemaat latar belakang Yahudi. Dan Yosepus ahli sejarah menunjukkan bahwa, ahli sejarah Yahudi menunjukkan bahwa pada waktu itu kota Antioquia 20% itu dihuni oleh orang Yahudi. Kemudian di tengah jalan, Evodius mengundurkan diri dan kemudian kepemimpinan gereja diambil oleh Ignatius dari Antioquia. Lalu dari mulutnya Ignatius itulah kita mengenal, aku percaya kepada satu gereja yang kudus, yang yang rasuli. Sampai hari ini gereja Protestan mengatakan aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Itu dari mulutnya Ignatius dari Antioquia. Ketika dia mengatakan di mana ada episkop di situ ada gereja. Dan dia mengatakan, ini muridnya langsung dari Rasul. Tidak pernah ada pertentangan antara Petrus dan Paulus. Polikarpus dari Smyrna. Kita hanya mengenal kota Smyrna dalam konteks dengan 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Dia mengatakan apa? Polikarpus dari Smyrna meninggal tanggal 22 Februari tahun 156 Masehi pada hari Sabat besar. Kira-kira dia ditangkap itu pada hari persiapan yaitu Jumat menjelang matahari terbenam. Itu dicatat begitu lengkap oleh dokumen gereja kuno. Ini bukan sekedar sejarahnya gereja Katolik. Ini harta karun gereja semesta. Dia mengatakan apa? Namun demikian belum pernah aku lihat dan aku dengar terjadi di antara kalian, di mana Paulus yang diberkati itu pernah melayani di tengah-tengah kalian seperti yang dinyatakan dalam permulaan suratnya. Sebab Paulus membanggakan kalian di antara semua gereja sebagai satu-satunya yang mengenal Allah. Di sini juga tidak ada jejak pertentangan Paulus dengan Petrus, Paulus dengan Yakobus, seperti mazhab Tubingen dari abad 19 yang muncul zamannya Pangeran Diponegoro. Kemudian ketiga, Clement dari Roma. Nama Clement ini disebut oleh Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 3. Clement dan kawan-kawan sekerja yang lain. Clement yang disebut Paulus ini ternyata ditemukan dokumennya ditulis sekitar tahun 95. Dia mengatakan menghadapi iri hati dan perselisihan Paulus telah memberikan contoh yang telah ditunjukkan olehnya dengan membayar harga bagi ketaatannya. Setelah ia 7 kali diikat dalam pengasingan dilempari batu, akhirnya dia menerima mahkotanya yang mulia, maksudnya kemartirannya. Tidak ada jejak antara Petrus dengan Paulus, bertentangan antara dua ini. Murid-muridnya Petrus, murid-muridnya Paulus, murid-muridnya Yohanes tidak pernah cerita kalau gurunya pernah bertentangan. Beda ketika Soekarno-Hatta pernah pecah, maka Sujatmoko bicara, Rusan Abdul Ghani bicara. Siapa Rusan Abdul Ghani? Jubir Manipol Usdek. Orang kepercayaan Bung Karno tentu membela gurunya. Apa alasannya demokrasi terpimpin? Kenapa Hatta itu dianggap salah dan seterusnya. Ini cara berpikir historis, bukan sekedar mabuk dalil saja. Kemudian bukti ini menunjukkan tidak ada bukti sejarah dari masa kekristenan paling awal yang mendukung teori tentang pertentangan Petrus-Petrinis Christianity versus Pauline Christianity seperti yang digagas oleh mazhab Tubingen yang berdiri di zaman Pangeran Diponegoro. Jadi ini ikon yang ditulis, ikon itu tradisi tradisi lukis di gereja kuno. Berarti kan ini gambarnya Petrus dan Paulus ketika dia mendirikan gereja di Roma. Ini bukan ikonnya Katolik, ini ikonnya Ortodok. Jadi teori bahwa Petrus dan Paulus sebagai soko guru gereja Roma setelah Antioquia itu bukan karena Katolik.
Jangan-jangan karena kita ini nolak keberadaan Petrus di Roma hanya karena apa? Karena itu menguntungkan Katolik. Ini pola pikir yang sesungguhnya telah terbukti menyengsarakan gereja sendiri. Nah kita lihat, itu ikon, itu seperti wayang saudara. Anda bisa lihat bentuknya wayang Bima di Jawa, ya Jawa Timuran yang wajahnya merah, Jawa Tengah yang wajahnya hitam, di Bali, di Sunda. Itu enggak janjian tapi bentuknya Bima itu sama. Seperti itu pula yang terjadi. Jadi ikon itu adalah gambaran lukisan tentang bukti-bukti sejarah. Dan ini kalau di konteks sejarah ini menjadi alat bukti misalnya. Bagaimana bentuknya kapal di zaman abad ke-9, abad ke-10, abad ke-8 sampai abad ke-10. Lihatlah gambar perahu di relief Borobudur. Bagaimana gambarnya kapal Jung Majapahit. Lihatlah itu di relief candi yang ada gambarnya kapal. Itu menunjukkan bentuk kapal di abad itu. Begitu juga ketika kita melihat gambarnya Petrus, gambarnya Paulus, Maria Magdalena yang membawa telur. Jadi itu yang namanya ikon. Ikonografi itu bukan penyembahan terhadap lukisan. Itu sebuah bukti sejarah untuk menunjukkan. Coba lihat. Bagaimana Maria Magdalena yang berkerudung selalu membawa telur. Ini pasti menunjukkan bukti sejarah. Dan terjadinya apa? Ethiopia di ujung benua hitam, Mesir yang di Alexandria campuran antara barat dan timur, Syria sampai Roma gereja barat itu bentuknya sama kok. Jadi artinya apa? Tidak hanya bukti tertulis, tapi juga bukti ikonografis bahwa murid-murid Yesus itu sejak dulu ya seperti yang digambarkan dalam sejarah tradisional gereja. Nah itu. Kemudian membantah tentang adanya tuduhan-tuduhan bahwa Pauline Christianity itu telah menciptakan penyembahan kepada Sang Mesias yang itu diambil dari tradisi pagan, agama misteri atau penyembahan terhadap kaisar yang disebut Kurios. Itu gagal total setelah ditemukannya penemuan The Dead Sea Scroll, naskah gulungan laut mati. Ini salah satu naskah yang saya kutip yang ditemukan di Dead Sea Scroll adalah merupakan semacam tafsiran terhadap kitab Nabi Daniel, ditemukan di gua keempat, Qumran, kode naskahnya 245 yang dikenal dengan naskah Anak Allah. Pada baris kedua, pada kolom kedua, baris pertama itu disebutkan dalam bahasa Aramaik, Bereh di El Yetamar Ubar Elyon Yikroneh. Mereka akan menyebutnya putra Allah dan mereka akan memanggilnya putra dari yang maha tinggi. Bandingkan dengan Lukas 1 ayat 35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sehingga anak yang kau lahirkan akan disebut kudus anak Allah. Nah ini menunjukkan apa? Bahwa asumsi-asumsi dari abad 19 yang terlampau skeptis terhadap data-data gereja semestinya sekarang sudah harus bubar dan merancang bangun kembali teologi yang benar-benar berakar pada catatan-catatan sejarah. Sekalipun itu juga bisa dibaca di luar kitab suci. Asalkan itu zamannya sangat dekat zaman kitab suci. Kemudian yang terakhir saya sampaikan, ini catatan-catatan Roma. Catatan-catatan sekuler ya. Mengenai apa? Mengenai keberadaan Kristus dalam sejarah. Misalnya, Christianos apilibat autor nominis eus Christus tibero imperitate per procuratorum Pontium Pilatum supplicio adfectus erat. Ini catatan dari Cornelius Tacitus, seorang senator dan ahli hukum Roma. Kira-kira menulis tahun 90 Masehi. Waktu itu konteksnya apa? Akibat dari desas-desus Nero yang membakar kota Roma dengan sengaja, mengalihkan tuduhan dengan memfitnah dan menghukum paling keji kepada orang-orang yang disebut Kristen. Kristus dari siapa nama Kristiani itu berasal, telah dihukum mati pada masa pemerintahan Tiberius oleh salah satu prokurator kita Pontius Pilatus.
orang Roma menyebut Kristen itu tahayul yang merusak. Tapi yang jelas bahwa fakta Yesus itu disalib itu ditulis oleh catatan di luar Alkitab. Soal kemudian dia disalib karena mengajarkan tahayul itu lain sama dengan Diponegoro ditangkap kalau menurut kita pahlawan, kalau menurut orang Belanda itu pengkhianat seperti dengan itu. Tapi faktanya Diponegoro memang ditangkap oleh Belanda. Diponegoro mati di Sulawesi. Lah kita ini enggak. Kita ini begitu fanatiknya dengan teologi sekte tadi. Sekarang orang mempersoalkan Isa itu bukan Yesus. Isa itu berbeda dengan Yesus. Kamu tidak bisa membedakan antara perbedaan konsep dan perbedaan terminologi. Kalau sekedar Yesus diungkap beda dengan Isa, lah Yesusnya Mormon dengan Yesusnya kita itu jauh beda. Yesusnya Saksi Yehova dengan Yesusnya gereja itu sangat berbeda. Tapi kenapa kamu masih menyebut Yesus? Al-Quran dalam bahasa Ibrani menyebut Yeshua HaMasiah. Persis sama dengan Injil. Gitu loh kira-kira. Jadi mari kita berpikir yang cerdas sedikit lah. Jangan kita ini sektarian. Gila nih orang sektarian itu. Saya lanjutkan. Kemudian ini Lucianus dari Samosata. Dia seorang satiris yang sangat sinis terhadap kekristenan. Dia mengatakan apa? Bahwa sekarang datanglah ia menemui para imam dan kaum Kristen di Palestina yang menyambut keyakinan aneh mereka. Saya beritahukan kepadamu, dia segera meyakinkan mereka tentang keunggulannya sebagai nabi dan pemimpin sinagog. Dia adalah segalanya, seperti yang diuraikan dalam literatur mereka dan menulis komentar atas buku mereka itu. Mereka ini memuja Yesus seperti seorang dewa dan menerima darinya hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi iman mereka. Dia mengatakan bahwa Yesus itu telah mengerjakan dan disalib karena alasan. Ya, saya lanjutkan. Secundus atau Pliny the Younger, Plinius Muda. Dalam bukunya yang berjudul Epistulae, Kesaksian, buku yang ke-10 ya, kita menunjukkan dia seorang sejarawan Roma, ahli sejarah Roma. Dia menyaksikan begini, bagaimanapun mereka telah menegaskan seluruh kesalahan mereka, hanya karena mereka bisa berkumpul setiap menjelang fajar pada hari yang telah ditetapkan. Kala secara bergantian mereka menyanyikan bait-bait himne kepada Kristus seperti kepada dewa. Berarti ada penyembahan terhadap Kristus yang direkam sejak abad awal oleh penulis-penulis di luar Injil. Mereka berikrar dengan sepenuh hati untuk tidak melakukan kejahatan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak memutarbalikkan perkataan, tidak pernah mengingkari tugas yang dipercayakan kepada mereka ketika diminta untuk menempatinya. Setelah pertemuan mereka berpisah dan bertemu kembali untuk makan bersama, makanan biasa yang tidak membahayakan, tapi mereka juga meninggalkan kebiasaan ini setelah diumumkan dekret ini, yaitu larangan semua perkumpulan politik sesuai dengan perintahmu, wahai yang mulia. Ini laporannya terhadap kegiatan orang Kristen yang dilakukan oleh Plinius Secundus, seorang penulis Romawi, ahli hukum Romawi. Maka saya anggap perlu mendengarkan kejadian sebenarnya. Caranya, saya menyiksa 2 budak perempuan yang disebut seorang diaken. Diaken perempuan menurut dia. Lalu setelah saya integrasi, ternyata saya tidak menemukan apa-apa kecuali tahayul yang merusak. Jadi mereka menilai kekristenan tahayul yang merusak karena apa? Mereka menyembah Kristus seperti menyembah dewa. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan menjelang fajar atau saat fajar itu merupakan pengudusan terhadap hari Minggu selain hari Sabat. Jadi ini fakta sejarah, jangan terlalu kita ini berpikir histori, kemudian kita hanya debat soal tafsir, tapi kita berpikir seolah-olah kita ini out of history, bahkan kita ini di luar sejarah. Lalu yang nyalip Kristus sendiri di dalam traktat Sanhedrin, ya ungkapan dari kitab Talmud, traktat Sanhedrin 43b, pada hari menjelang Paskah, Erev Pesach, mereka menggantung Yesus. Sebelumnya selama 40 hari telah beredar pengumuman yang mengatakan bahwa Yesus akan dihukum dengan dilempari batu karena telah melakukan perbuatan sihir dan menyesatkan orang-orang Israel.
Selama 40 hari itu tidak ada yang membela dia. Akhirnya Yesus pun digantung. Nah, perhatikan. Teks ini sesuai dengan apa yang tercatat dalam Injil, sekalipun secara historis. Informasi Talmud itu munculnya jauh setelah keempat Injil dan 27 kitab perjanjian baru. Jadi sekarang ini banyak orang yang salah karena tergila-gila dengan Yudaisme, Talmud diberi bobot lebih penting daripada Injil, ini keblinger lagi. Makanya justru banyak orang-orang itu sekarang mulai tergila-gila dengan Yudaisme, meninggalkan Kristus, malah jadi Yahudi. Kitab Talmud itu juga salah-salah. Kenapa? Misalnya, kitab Talmud menyebut Yesus muridnya cuma 5. Salah satu muridnya namanya Malki. Ya, itu nggak cocok dengan sejarah. Malki itu mungkin adalah gaung dari perdebatan tentang Melkit, Nestorian, dan Monofisit itu abad ke-5. Jadi benar-benar Talmud ini sekalipun penting, tetapi akurasi historisnya masih di bawah kitab Injil yang sudah ditulis di akhir abad pertama ke bawah. Tetapi informasi Talmud ini tetap penting karena orang Yahudi adalah yang membunuh Yesus. Makanya kalau Quran mengatakan inna khotalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah, itu betul. Bahwa orang Yahudi telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam. Yang kemudian disangkal oleh Quran, penyangkalannya itu masih diperdebatkan tafsirnya. Kan begitu. Nah karena Yesus rencananya mau dirajam batu. 40 hari disiarkan, siapa yang punya keberatan, ini tidak ada dalam Injil. Tapi mungkin ini betul karena waktu Yesus itu diputuskan melanggar hukum Taurat karena dia mengaku diri sama dengan Allah, sehingga imam itu mengoyakkan jubahnya, imam besar, itu kan dia mau diadili secara hukum Yahudi. Kalau dengan hukum Yahudi maka dilempari batu. Seperti catatan kematian Yakobus saudara Kristus menurut catatan Yosefus, ahli sejarah Yahudi abad pertama, yang terjadi tahun 62 Masehi. Yakobus saudara Yesus dihukum mati, dilempari batu. Tapi karena kasusnya Yesus ini langsung dilimpahkan kepada Pilatus, maka dia tidak jadi dilempari batu, tetapi disalib. Karena orang Yahudi tidak mengenal istilah salib atau cross atau krukis itu, maka kemudian Yesus disebut Yesu Hatalui, Yesus yang digantung. Ya, nah makanya kalau ada ungkapan Yesus yang digantung, tidak usah mengganti salib dengan tiang, siksaan kayak saksi Yehova. Itu juga berpikir ahistori. Karena memang orang Yahudi tidak mengenal hukum salib yang seperti ini. Tapi digantung istilahnya. Tapi faktanya karena catatan hukuman Romawi itu memang salib, ya memang Yesus disalib kan begitu. Nah kemudian ini catatan Yosefus. Catatan Yosefus itu yang dikasih huruf miring itu sering diragukan. Tetapi kalau katakanlah yang ditulis huruf miring itu diragukan, tidak mungkinlah orang Yahudi mengenal Yesus itu adalah Kristus. Karena Yosefus mengatakan pada masa itu tampillah Yesus, seorang manusia yang arif bijaksana. Dia melakukan perbuatan ajaib, menjadi guru bagi mereka yang mencari segala kebenaran, mengumpulkan muridnya dari orang Yahudi dan bukan Yahudi. Maka atas aduan para pemimpin agama kita, Yesus telah disalibkan sampai mati. Lalu dituliskan di situ, Ho Christus autos en. Dia adalah Kristus. Tidak mungkin kalau orang Yahudi mengatakan Yesus adalah Kristus. Nah ini yang diragukan. Kemudian itu siapa itu yang nulis, Muhammad Hashim atau siapa tahun 1970-an, itu menulis jawaban terhadap Dr. Verquil yang mengatakan Josephus itu palsu. Tapi tahun 1976, ini presentasi yang terakhir, ditemukan Testimonium Flavianum, catatan Josephus dalam bahasa Aram, dan salinannya dalam bahasa Arab oleh seorang teolog Syria yang namanya Mikail As-Suryani. Dalam teks dalam bahasa Suryani atau di dalam terjemahannya Suryani dari bahasa Arab itu enggak disebutkan apa yang diragukan oleh orang-orang yang meragukan Yosefus. Jadi bunyinya seperti ini. Pada waktu itu ada seorang saleh yang disebut Yesus. Jadi innahu kana fi hadal zaman rajulun hakim yaqulullahu isowa.
Ini karena terjemahan dari bahasa Aram Isoa, maka di Yeso, Iso, maka dalam terjemahan bahasa Arab yang dilakukan oleh Bapak Gereja Syria ini disebut Isoa, maksudnya Yesus. Karena begitu mudahnya huruf Yod itu berubah dengan Hamzah. Makanya Yesayahu menjadi Isayahu. Isayah, Yermiyahu menjadi Armia, Yerusalem menjadi Urusalim, maka Yasua, Isua menjadi Isa. Waw panjang ya, misalnya Shalom, Shin, Lamid, ya, kemudian Faf, Mim, Shalom menjadi Sin, Lam, Alif, Mim, Salam. Maka Shalom alaikum menjadi Assalamu alaikum. Maka Isowa menjadi Isa. Itu proses proses korespondensi bunyi yang wajar, nggak usah dipersoalkan. Orang kok malah sekarang mikir, Isa bukan Yesus. Wis kan biyen Mas kalau Isa bukan Yesus, Quran beda dengan Alkitab. Tapi bahasa ya bahasa, tidak sama dengan teologinya kan begitu. Nah, kemudian dituliskan, banyak orang dari kalangan Yahudi maupun bukan Yahudi menjadi muridnya. Pilatus telah menghukumnya dengan cara menyalibkannya hingga mati. Dan mereka yang menjadi muridnya tidak pernah mundur untuk menjadi murid-muridnya. Mereka melaporkan Yesus telah menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga. Setelah penyalipannya dan dia hidup kembali, dengan kenyataan itu mungkin saja dia adalah Mesias. Maka dikatakan dalam bahasa Arab, mungkin saja dia adalah Al-Masih seperti yang dinubuatkan oleh nabi-nabi dengan mujizat. Dalam teks dalam bahasa Arab disebutkan fala Allahu wal masih. Dan ini sesuai dengan apa yang ditulis di dalam teks di dalam bahasa Arab, mistafra damasiha itauhi. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan, bahwa sejarah yang penuh bukti menjadi mitra bagi iman yang penuh bakti. Assalamualaikum besem hamasiyah. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon tidak lupa untuk donasi subscribe bagi yang belum, untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.